pagi. Halo, selamat pagi. Halo. 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 Kok nggak kedengaran? Halo. Pagi. Pagi, Pak. Yo, selamat pagi. Dari tadi yang lain dipanggilin nggak ada yang nyaut. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Pak. Ini kelas Pakam ya? Atau kelas Medan? Iya, Pak. Kelas Pakam. Pakam, Pak. Pakam, Pak. Sebentar ya, masih banyak yang join ini. Oke, sudah berapa orang nih yang join ya? Sudah 20. Oke. Berarti ini nggak ada yang lagi kerja kan? Sudah tampil belum ini? Halo, sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Untuk presensinya, Belum, Pak. untuk presensinya Bapak harap jangan ada yang salah mengisi kelas lagi. Ini kan ada Iya, kan? Pak. Nah, kemarin banyak kali yang salah ngisi kelas. Oke, jadi materi kita tentang etika dan hukum dalam informasi UU ITE. Artinya, tahu maksudnya ini? Tidak, Pak. Masa nggak tahu UU artinya? Etika dan hukum dalam keamanan informasi undang-undang IT. Seperti yang sekarang kan banyak ini yang lagi viral tentang undang-undang IT. Jadi makanya kita pelajari ini. Sudah pada diisi absennya belum? Belum. Nah, Belum, Pak. sambil diisi. Udah, Pak. Ya, Udah, Pak. ya sambil mendengarkan yang lain diisi dulu ya. Pak.
Oke, kita lanjut aja ya. Soalnya durasinya 40 menit. Ya, Pak. Lanjut. Ya, biar nggak terbuang kuotanya cuma gitu aja ya. Ya, Pak. Oke, jadi di sini materi kita yaitu tentang Undang Etika dan Hukum dalam Keamanan Informasi Undang-Undang ITE. Jadi di sini ada pendahuluannya, perkembangan komputer yang pesat semakin hari menuntut kompleksitas yang semakin tinggi, namun penggunaan siapa lagi nih Mbak? Kalau nggak bagus chatnya dari WA, dari itu aja. Perkembangan komputer yang pesat semakin hari menuntut kompleksitas yang semakin tinggi, namun penggunaan yang mudah oleh pengguna. Para developer berlomba-lomba membuat produk yang mudah untuk digunakan. Ngerti maksudnya developer? Ngerti? Ada yang tahu arti developer apa? Developer itu perancang sekaligus pembuat aplikasi, Pak. Oke, bisa juga yang mempunyai hak ciptanya. Karena kalau bukan hak ciptanya nggak mungkin dipasarkannya kan? Boleh nggak memasarkan yang bukan hak ciptanya? Tidak, Pak. Oke, berarti dia yang sudah mempunyai hak cipta. Para developer berlomba-lomba membuat produk yang mudah untuk digunakan, namun keamanan sering menjadi anak tiri. Ini sudah jelas. Atas nama waktu dan target, developer seringkali hanya melakukan pengetesan terhadap fungsi suatu program dan masalah keamanan kurang menjadi perhatian. Kira-kira banyak nggak ini? Dulu pertama kali Facebook keluar, sering terjadi kebobolan kan? Iya, Pak. WhatsApp pun begitu. Jadi seiring dengan banyaknya yang komplain, maka pihak developernya memperbaiki ciptaan mereka atau software mereka. Tidak heran bila sering dijumpai banyak tambalan yang perlu dilakukan terhadap suatu software yang sudah digunakan. Ini artinya proses pengetesan atau quality control tidak berjalan dengan baik karena tidak bisa mendeteksi permasalahan secara dini. Jadi kalau aplikasi itu belum digunakan, ada benarnya juga tidak tahu di mana kelemahannya kan? Iya, Pak. Oke, kita lanjut yang kedua, dasar teori. Di sini yang pertama ada Portas, yang artinya dia adalah hacker. Hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisis, memodifikasi, menerobos, masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer. Baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. Jenis-jenis hacker dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada white hat hacker, istilah dalam bahasa Inggris white hat yaitu memfokuskan bertentangan dengan black hat yang lebih memfokuskan aksinya kepada bagaimana menerobos sistem tersebut. Bentar. Kuncinya mana? Tapi di kereta. Oh, di loudspeaker. Halo, dimatikan suaranya kalau ngomong di sana. Tunggu, siapa itu yang ribut? Citra. Nanti kalau ada yang ngomong di situ, dimatiin speakernya, mikrofonnya.
Sudah dimatiin, Pak. Oke. Yang kedua ada black hat hacker. Istilah dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada peretas, yaitu merekayang, menerobos keamanan sistem komputer tanpa izin. Umumnya dengan maksud untuk mengakses komputer-komputer yang terkoneksi ke jaringan tersebut. Jadi, tahu perbedaannya kan? Ada black hat dan ada white hat. Black hat yaitu dia apa ya untuk black hat? Dia menerobos keamanan tanpa izin. Sedangkan untuk white hat dia bertugas untuk melindungi suatu sistem itu. Jadi nggak selamanya kata hacker itu orang jahat. Tingkatan hacker ada 5, yaitu yang pertama elit, merupakan ujung tombak industri keamanan jaringan. Mereka memahami sistem operasi sisi luar dalam, sanggup mengkonfigurasi dan membangun jaringan secara global, sanggup melakukan pemrograman setiap harinya. Kemudian sebuah anugerah yang sangat alami, mereka biasanya efisien dan terampil menggunakan pengetahuannya dengan tepat. Mereka seperti siluman yang dapat memasuki sistem tanpa terdeteksi, walaupun mereka tidak akan menghancurkan data-data yang kita temui. Kemudian di sini yang kedua ada semi elit. Hacker ini biasanya lebih muda daripada elit. Mereka juga mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang luas tentang komputer. Mereka mengerti tentang sistem operasi, termasuk celahnya. Biasanya dilengkapi dengan sejumlah kecil program cukup untuk mengubah program exploit. Banyak serangan yang dipublikasi dilakukan oleh hacker tingkat ini. Oleh para elit, mereka sering kali dikategorikan dengan lamar. Kemudian yang ketiga yaitu develop KIDI. Disebut KIDI karena umur kelompok ini masih muda atau ABG. Ini banyak ya yang KIDI. Mereka membaca tentang metode hacking, cara di berbagai kesempatan. Kemudian mereka mencoba berbagai sistem sampai akhirnya berhasil dan memproklamasikan kemenangan ke peretas lainnya. Umumnya mereka masih menggunakan graphic user interface atau GUI dan baru belajar hal dasar Unix, tapi mampu menemukan lubang kelemahan baru di sistem operasi. Yang keempat yaitu script KIDI. Teknik yang dilakukan script KIDI seperti develop KIDI, seperti lamers, mereka hanya mempunyai pengetahuan teknik networking yang sangat minimal. Biasanya tidak lepas dari GUI. Hacking dilakukan menggunakan trojan untuk menakuti dan menyusahkan hidup pengguna internet. Yang kelima, lamer. Mereka adalah orang tanpa pengalaman dan pengetahuan yang ingin menjadi peretas, wannabe hacker. Mereka bisa membaca atau mendengar tentang hacker dan ingin menjadi seperti mereka. Pengguna komputer mereka hanyalah untuk main game, IRC, tukar-tukar perangkat lunak, bajakan, dan mencuri kartu kredit. Melalui hacking, menggunakan perangkat lunak Trojan, Nook, dan DOS, biasanya menyombongkan diri melalui IRC channel. Karena banyak kekurangan untuk mencapai elit. Dalam perkembangannya mereka hanya sampai tingkat develop KIDI atau script KIDI. Ayo, siapa ini yang udah pernah nyampe nomor 5 ini? Cuma nomor 5 aja. Atau belum pernah sama sekali? Yang laki-laki gimana? Udah pernah coba-coba hacker? Mana ini yang laki-laki? Belum. Berarti pulang sekolah, pulang ke rumah gitu aja waktu SMA atau pas masa-masa kuliahnya.
Bolehlah dicoba nakal-nakal dikit. Cuman harus mengerti dengan sistem operasi. Kalau nggak mengerti ya mana bisa. Cuman jangan sampai salah menggunakan. Dan jangan sampai merugikan orang lain. Kalau kalian merugikan orang lain, ya siap-siap kalian kena tangkap. Yang bagian B yaitu ada etika. Etika secara umum didefinisikan sebagai suatu kepercayaan atau pemikiran yang mengisi suatu individu yang keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat atas perilaku yang diperbuat. Biasanya pengertian etika akan berkaitan dengan masalah moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar dan salah yang diakui oleh manusia secara universal. Perbedaannya bahwa etika akan menjadi perbedaan dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Jadi kenapa di sini dipelajari etika dalam berinternet? Pernah nggak lihat orang buat di Facebook? Pernah nggak lihat orang yang buat di Facebook, buat status dia atau membalas komen orang, jadi kena tangkap? Ini aja Bu, pindah di sini. Terena. Bang, kasih becekmu sama Bu ini. Kasih cekmu sama Ibu. Ambil kena, mau ngajar Bu ini. Tadi ngajar loh sebelah. Pernah nggak melihat seperti itu? Misalnya dia membalas, misalnya cakap kotor, binatang kau gitu. Ada membalas. Pernah ditangkap? Pernah lihat nggak? Pernah, Pak. Nah, itu gunanya kalian sebagai anak komputer harus belajar tentang etika dalam ITE. Pelanggaran paling terbanyak di negara mana coba? Ada yang tahu? Enggak ada. Bapak pun belum searching pelanggaran ITE terbanyak di mana, belum Bapak searching. Nanti bisa kalian cari-cari ya. Tolong yang bapaknya di rumah atau siapa tuh lagi bertukang dimatikan suaranya, ribut. Oke, kita lanjut. Masalah etika dalam sistem informasi merupakan hal yang mendapatkan perhatian dan pengembangan dalam penggunaan sistem informasi. Masalah etika dalam sistem informasi mencakup yang pertama privasi. Kira-kira privasi penting nggak? Penting, Pak. Penting, Pak. Oke. Pak. Jadi di sini privasi merupakan hak individu dalam mempertahankan informasi pribadi yang dimilikinya. Contohnya yang paling simpel adalah apa itu? Akun email, akun Facebook, akun Twitternya, atau akun Instagramnya. Kampusnya ini, Pak. Jadi bagi kalian yang pacaran, jangan suka sembarangan memberikan email dan passwordnya. Nanti putus, datang pacarnya yang laki-laki, dikirim gambar-gambar yang aneh dari Facebook ceweknya. Ada gitu kan? Atau dikirim gambar-gambar porno. Jadi buat kalian, meskipun kalian punya pacar, jangan sembarangan mengasih email dan passwordnya.
Yang kedua yaitu akurasi. Masalah akurasi merupakan hal yang sangat penting. Masalah akurasi data menjadi hal yang paling penting, khususnya berpengaruh kepada pengambilan keputusan dalam organisasi. Kemudian properti. Masalah properti yang berhubungan dengan sistem informasi adalah masalah penjiplakan dan pembajakan, termasuk haki dan hak cipta. Kira-kira di Indonesia banyak pembajakan software enggak? Banyak. Coba kalian periksa laptop kalian. Waktu install Windows-nya pakai serial number yang ori atau enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak, di crack, Pak. Berarti kalian sudah melakukan pelanggaran hak. Iya, sama. Bapak sampai bapak gitu. Cuman ya karena kita tahu sama tahu ya dimaklumi saja. Kalau di luar negeri itu memang betul-betul diperiksa ya. Jadi bagi perusahaan yang tidak memakai serial yang asli, mereka akan dikenakan denda. Jadi kalau seperti dulu, warnet-warnet zaman dulu mereka tetap harus memakai yang ori Windows-nya. Enggak, mereka akan kena razia. Kemudian untuk hak akses. Hak akses biasanya pada area sistem informasi mencakup pembatasan area oleh user tergantung pada tugas dan fungsionalitas yang dipegang. Kemudian etika hacker atau hacking adalah hacking yang dilakukan dengan izin dan sepengetahuan dari pemilik. Hacking yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik, walaupun bertujuan baik, tetap bisa dikategorikan sebagai ethical hacking dan berisiko mendapatkan ancaman hukuman sesuai dengan negara masing-masing. Apabila korbannya merasa tidak senang dengan tindakan hacker tersebut. Jadi bagi kalian, misalnya dihack sama pacarnya, biasanya pacarnya dilaporkan. Berani melaporkannya? Ayo, nggak berani kan? Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada peraturan pemerintah tentang perlindungan data dan privasi. Indonesia adalah merupakan salah satu negara berkembang memiliki jumlah pengguna internet yang sangat besar. Kehadiran internet telah mengubah cara pandang manusia untuk berkomunikasi karena dapat meruntuhkan batas-batas negara. Betul nggak ini? Halo. Siapa yang nukang-nukang itu? Gimana yang ini? Kehadiran internet telah mengubah cara pandang manusia untuk informasi yang telah mengubah pola hidup masyarakat secara global. Iya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Iya, mungkin. Sampai di peraturan ini ada yang mau ditanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nanti cepat selesai lah kita. Belum nggak ada yang bertanya. Kemudian kita lanjut. Apa itu Undang-Undang ITE menurut hukum positif? Bentar, ada temannya masuk. Informasi dan transaksi elektronik yang berhubungan dengan internet
aplikasi hingga e-commerce awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik. Jadi diingat, pada tahun 2008 undang-undangnya sudah ada. Seiring perkembangan teknologi informatika dan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat, akhirnya diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ingat, revisinya tahun 2016. Nomor 19 jadinya. Jika dimaknai dari pasal 1 ayat 1, dapat disimpulkan bahwa hal yang diatur mengenai keamanan dan perlindungan informasi elektronik berupa data. Datanya meliputi apa saja? Meliputi suara, video, surat elektronik, elektronik data interchange, telegram, tulisan, huruf, angka, simbol, kode akses, dan lainnya. Banyak kan? Sementara transaksi elektronik diartikan sebagai suatu perbuatan hukum dilakukan dengan memanfaatkan media komputer, jaringan, dan media elektronik lainnya. Pentingnya informasi data pribadi perusahaan. Oke, ada yang mau ditanya tentang UU ITE sebelum kita lanjut? Ada yang mau tanya lagi? Kita lanjut saja ya. Cepat selesai lagi. Pentingnya informasi data pribadi perusahaan. Informasi adalah kumpulan dari data yang digunakan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan keuntungan lainnya. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang IT dan memanfaatkan teknologi, tentunya data menjadi sesuatu yang berharga dibanding aset tetap. Contohnya, perusahaan Grab memiliki valuasi bisnis melebihi perusahaan jasa penerbangan seperti Garuda. Secara permodalan, memang aset tetap milik Garuda lebih banyak dibandingkan aset tetap milik Grab. Namun, yang dilirik bukan aset tetap, melainkan valuasi data. Hingga detik ini, banyak orang yang bertanya-tanya mengenai data yang penting bagi perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan menyimpan berbagai jenis data yang dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, data yang dapat dipublikasi. Yang kedua, data biasa. Yang ketiga, data rahasia. Yang keempat, data sangat rahasia. Bisa diingat yang empat ini kategorinya. Ada yang mau ditanya? Kok diam semua lewat? Enggak ada yang mau ditanya. Oke, siap. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Cara mengamankan data pribadi perusahaan. Masalah banyak di perusahaan belum menyadari pentingnya perlindungan data perusahaan. Dapat dilihat dari peraturan internal perusahaan yang jarang mengatur kewajiban karyawan dan ex-karyawan menjaga kerahasiaan data. Akibatnya bermunculan kasus kehilangan data dan pencurian data pribadi perusahaan. Berikut ini beberapa langkah paling direkomendasikan agar data pribadi perusahaan terlindungi.
Apa saja itu? Yang pertama, membuat klasifikasi data yang ada di perusahaan. Yang kedua, mengkategorikan jenis data, hak akses, dan tanggung jawab bagi karyawan pemegang data. Yang ketiga, menetapkan aturan resmi secara forward. Waktu 10 menit lagi. Mengkategorikan jenis data, akses, dan tanggung jawab bagi karyawan pemegang data. Yang ketiga, menetapkan aturan resmi secara forward email. Kemudian yang keempat, membuat SOP yang mewajibkan karyawan mengembalikan laptop dan komputer dari perusahaan. Yang kelima, membuat SOP terkait aturan backup data. Yang keenam, membuat surat perjanjian tentang kerahasiaan data dari suatu perusahaan yang dipegang oleh karyawan, sehingga ketika suatu saat karyawan sengaja atau tidak sengaja membocorkan, maka dianggap melanggar perjanjian yang dapat diproses secara hukum. Oke, materi kita sampai di sini. Waktu 9 menit lagi untuk bertanya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Ayo, ada yang mau ditanya? Waktu kita 9 menit lagi. Ayo, Kesia. Mia, ada yang mau ditanya? Ini yang nggak tampil ini wajahnya kemana? Kerja atau gimana? Sinyalnya, Pak. Ngantuk. Enggak, Pak. Ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Mana wajahnya? Nggak nampak. Ini ada yang mau masuk, udah mau siap. Gimana? Sudah selesai? Nggak ada mau bertanya? Biar kita akhiri. Gimana nilainya semester lalu? Bagus, Bapak buat. Banyak yang nilai A kan? Iya, Pak. Yang dapat nilai A itu yang rajin-rajin masuk sama kerja tugas. Jadi kalau nilai B, ya pas-pasan lah semua. Kalau ada dapat nilai D, berarti dia enggak ikut UTS atau ikut UAS. Makanya kalian rajin ngisi absensinya. Jadi kalau misalnya nggak bisa hadir di jumlah lama, hadir sebentar, izin aja. Misalnya mau ke pesta atau ada acara keluarga atau ada kerjaan, ya diputuhkan itunya, kegiatannya. Biar temennya percaya. Dikirimkan di grup WA kita. Sudah? Nggak ada yang mau bertanya? Biar kita akhiri aja. Tidak ada, Pak. Ya sudah, karena tidak ada yang mau bertanya. Kita jumpa minggu depan lagi. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, Oke. Pak. Oke. Iya, Pak. Selamat siang semuanya. Iya, Pak. Yang Oke, yang mau keluar boleh. Pak.